Aduh. Gila, udah lumayan lama ya gue nggak nge-record kan. Nih, yang bener lah. Nah, dude. Oke, baik lagi sama gue di Istana Sang Raja. Apaan sih? Gimana sih openingnya? Gue lupa kan. Oke, brother. Baik lagi sama gue di Istana Sang Raja King Wawa. Buat lo semua jangan lupa ngopi. Nggak kelihatan ya? Ya nggak tahu lah kelihatan atau enggak kan. Bagaimana kabar lu semua? Semoga baik-baik aja kan di wabah kayak gini, pandemik ini gitu maksudnya. Semoga baik-baik aja. Oke, jadi di video kali ini tuh gue mau ngejelasin tentang kalau orang tua kita semua tuh salah. Nggak tahu semua sih maksudnya ya, rata-rata. Maksudnya nggak salah banget sih. Ada salahnya, ada enggaknya. Gue jelasin dulu biar lu paham. Salah di segi apa sih, salah di mananya gitu. Biasanya orang tua kita tuh selalu salah kalau menegur kita dalam soal kehidupan. Kenapa gue bisa bilang kayak gitu? Karena gue ngalamin sendiri gitu. Oke, di sini ya nggak semua orang, nggak semuanya yang ngalamin kayak gue, tapi kalau menurut gue ini sih rata-rata sih semua kayak gitu. Soalnya dari temen gue juga ngerasain. Oke, langsung aja gue jelasin ya kan, kita bahas. Yang pertama itu kayak kita tuh dilarang yang namanya merokok. Gitu aja deh buat cowok nih ya, buat cowok biasanya kan. Sabar ya, gue sambil nyebat nih, sorry nih. Biar enak gitu gue ngobrolnya kan. Sama ngopi juga kita. Lu buat lu semua ngopi juga. Apaan sih anjing? Kayak gue deh, gue nih. Gue ceritain tentang pribadi gue. Gue tuh sebenarnya gue dilarang ngerokok, jujur. Gue dilarang ngerokok karena apa? Kalau menurut gue, karena emang bokap gue nggak ngerokok. Oke, lu semua atau ya banyak yang bilang gue jatuhnya songong. Bokap nggak ngerokok tapi guanya ngerokok. Itu salah satu sebenarnya songong sih. Ya cuma kan karena lingkungan ke bawah. Ya jadi kayak gini, ya gue juga nggak 100% nyalahin lingkungan dong. Ya harus, ya jadi kita tuh emang lingkungan rada mempengaruhi, tapi kan dari diri kita juga. Jadi nggak semuanya itu berpengaruh dengan lingkungan, tapi emang hampir rata-rata orang itu terpengaruh dengan lingkungan. Kenapa sih kita nggak dibolehin ngerokok? Oke, paling ya orang tua paling ngomong nggak baik buat kesehatan gitu, nggak baik buat tubuh kamu. Dia cuma ngomong kayak gitu kan. Oke, emang bener nggak baik buat tubuh, dia udah ngasih tahu kayak gitu. Biasanya kan orang ditegur yang masalah ngerokok itu pas baru masuk SMA atau SMP, ya gue nggak tahu juga. Biasanya kan ditegur kayak gitu, kamu jangan ngerokok ya gini-gini. Ya namanya juga ya otak-otaknya juga masih kayak mikirinnya temen gitu kan, nggak peduli banget gitu sama omongan orang tua kan, emang hampir rata-rata kayak gitu. Jadi kayak gengsi juga kan sama teman, kayak yang lain pada ngerokok gue nggak ngerokok sih. Terus sama apa penasaran itu juga, ya karena setiap manusia pasti punya rasa penasaran, gue yakin. Tapi di sini ya emang tergantung dari pribadi masing-masing. Kalau gitu kan ya kita juga nggak bisa ngelarang orang buat ngerokok gitu, misalnya kita cuma sebagai teman gitu, selain orang tua ya. Kalau orang tua ada hak dong, karena lu emang semua dari lu berawal dari sperma itu tuh udah hak dia gitu buat ngatur lo. Aduh, gue takut kasar nih kan. Terus yang kedua itu pacaran, dilarang pacaran. Ya ngelarang pacaran lah, dilarang udah kayak rambu-rambu lalu lintas anjing. Ya menurut gue itu udah pasti semua orang tua sih ngelarang gitu. Ada beberapa orang tua yang ngomong, emang kamu udah bisa ngajak jalan anak orang gitu, ngebiayain anak orang, maksudnya kayak lu ketemuan gitu kan, emang lu cuman ketemuan doang, atau ya maksud gua kan lu pasti jalan dong gitu ya, entah lu makan atau minum, ya gua nggak tahu juga kan, itu udah porsinya masing-masing gitu. Orang buat berpacaran itu dia kemana atau ngapain aja ya, tapi kan itu bener dong omongan orang tua. Tapi dia terkadang cuman ngomong kayak gitu doang, orang tua tuh cuman, kamu jangan pacaran ya, emang kamu udah gini udah gitu doang kan. Ya orang mikir dong, kita sebagai dulu ya, maksudnya kita masih
ABG lah atau remaja gitu kan, agak memikirkan gengsi gitu. Ya emang nggak semua orang itu. Jadi di sini tuh nggak semua orang, cuman rata-rata ya memikirkan gengsi, kayak gue jomblo nih, teman-teman gue pada pacaran, gue kayak iri gitu kan. Biasanya kan orang-orang kayak gitu tuh, gue iri temen-temen gue pada punya pacar, gue enggak. Akhirnya lu ngelanggar hal itu. Terus tapi orang tuh ya kan kayak tadi gue bilang, lu bisa ngelanggar itu kan karena orang tua cuman ngomong kayak gitu. Ya contoh misalnya orang tua lu ngomong, misalnya dia ngomong masalah soal pacaran ini secara detail, misalnya kayak gue nih, gue contoh misalnya nanti gue jadi orang tua pun, gue akan bukan ngarang sih jatuhnya, gue mengingatkan gitu, gue mengingatkan kalau nanti lu pacaran gitu, misalnya gue punya anak nih, dia mau pacaran, gue ngasih tahu, nih kamu kalau pacaran kamu harus tahu resikonya. Ya pertama, ya kamu jangan terlalu, kamu pengen jalan sama cewek atau cowok gitu kan, jangan sebisa mungkin jangan minta dari orang tua, kamu harus ngumpulin diri sendiri dong, karena itu ibarat kata kayak kebutuhan kamu sendiri, ya jatuhnya bukan kebutuhan kan, emang itu keinginan sendiri gitu yang dinikmatin cuma dengan diri sendiri. Terus ya kamu harus tahu resikonya juga. Banyak dari kejadian-kejadian yang dulu yang berawal dari pacaran jadi pernikahan. Pow. Ya itu juga kan, ya emang ya gue nggak tahu sih banyak atau enggak kasusnya, cuman kan emang hampir sering gitu kan kasusnya yang berawal dari pacaran, yang masih SMA atau SMP gitu kan, SD aja ada juga kan. Itu udah gila sih kalau SD kan, SD SMP ya pokoknya kalau masih sekolah tuh udah gila lah. Kecuali kalau dia misalnya kerja cuman umurnya 20 atau 19 gitu, ya nggak masalah sih, itu terserah dia. Mungkin dia mikirnya gue udah kerja ini ya siapa tahu gue bisa ngehidupin dia. Ya itu kan porsinya orang masing-masing juga sama, cuman ya itu kesalahan orang tua juga gitu, nggak ngasih tahu secara detail. Sama sama di sini tuh kita jangan mencampur adukan dengan agama ya, kita omongan dengan sosialnya aja, yang sosial nih. Nah terus yang ketiga tuh apa lagi ya, mabok misalnya, minum. Wah orang sekarang kan pada udah gila pokoknya sekarang tuh, ya lu mabok dipamerin gitu kan, orang tua pamer orang tua sendiri, anjing, orang tua nggak kopi ini mah, gue mah anak baik. Emang terkadang tuh good boy selalu kalah dengan fuck boy. Apaan sih gue, ya kayak dilarang mabok misalnya, itu kayak hal yang ketiga yang menurut gue. Orang tua tuh kadang-kadang cuman mengingatkan, nggak tahu mengingatkan, ada yang mengingatkan ada yang enggak sih. Terkadang kayak contoh misalnya kayak gue nih, dulu orang tua gue dia telat mengingatkan gue, ngarang gue telat, cuman emang gue udah tahu dong karena gue udah mengenal dunia luar itu. Ya gue nggak harus ngasih tahu kan, dari gue kelas berapa tuh ya saya sampai kelas 1 lah atau gimana gitu kan. Ya maksudnya SD gue main-main keluar gitu, cuman ya emang gue nggak tahu tentang itu. Tapi kan kita pasti tahu hal itu dari teman-teman kita. Gue cuman tahu doang ya, maksudnya pas kecil itu cuman tahu doang, bukannya pas kecil gue langsung begini, ya gila nih, auto dicoret dari kakak gue. Nah terus di situ orang tua gue nggak pernah ngingetin, nggak pernah ngelarang gitu. Mungkin orang tua gue tuh tahu kali ya kalau anak gue ini udah tahu minuman gitu, maksudnya tahu doang tapi nggak dilakuin gitu sama anak gue. Mungkin orang tua gue mikir gitu ya, cuman ya gue nggak tahu juga. Tapi gue di saat gue ditegur ya, maksudnya dikasih tahu gitu, itu pas gue masih SMA kelas 2 apa kayaknya, kelas 2 kayaknya. Jadi pas itu lagi hari libur, hari Sabtu Minggu gitulah, gue nggak tahu Sabtu atau Minggu. Itu gue lagi di ruang tamu kan sama bokap, ya pengen ngirup udara segar lah gitu kan. Pintu dibuka, pintu ruang tamu, terus bokap gue ngomong tiba-tiba, "Dek, kamu jangan bersana ya." Gue langsung, maksudnya apa nih? Soalnya di sana ada yang jual minuman, awas kamu ya jangan sampai minum-minum kayak gitu. Gue
gue pengen ngakak cuman gimana gitu ya. Gue udah tahu tempatnya, pun udah lama, karena kan ya gue tinggal di sini pun emang udah lama, dan gue SD, ya namanya juga anak kecil gitu ya, pas SD gitu ya gue main gitu kan, jalan ke sana sini ya, daerah sekitar rumah gitulah ya, nggak deket banget gitulah sama rumah gue tempat giniannya. Tapi ya gue tahu gitu dari temen gue, ini tuh tempat gini loh, gini ya, namanya juga dulu bocah kan, semua tuh serba tahu dari temen, dari mulut ke mulut gitu. Jujur aja gue emang ya pernah ngelakuin hal itu, cuman ya udah enggak juga. Mungkin lo memikirkan juga gue, apaan muka lu beler gitu kan, kayaknya lu lesu banget gitu kan. Ya oke lah, itu pendapat masing-masing. Ya sebenarnya gue juga salah juga sih ngomong kayak gini, ya nggak boleh juga gitu gue ngomong kayak gue masih atau enggaknya kalau masalah soal minum. Maksudnya minuman keras ya, bukan minum. Lu pikir gue ula orang minum? Ya ke ular, maksudnya ula tuh ular. Kalau bahasa Bekasi itu ula, ngomongnya ula. Aduh, anjing, gue malah ngomong rumah gue. Kalau bahasa Bekasi itu ngomong ula. Terus yang keempat, sebenarnya ini agak penting kan, ya kayak lu juga boleh keluar rumah gitu, terutama biasanya cowok kan juga kadang-kadang ada dong yang dilarang. Gue juga sama dulu, gue dilarang gitu, yang namanya keluar malam-malam gitu, keluar rumah. Mana sih keluar mulu gini. Ya udah jam 10 pulang. Ya gue kayak batasin gitu kan. Ya paling orang tuh cuma ngomong kayak, "Awak nanti kamu kebegal gini." Di situ mental gue nggak maksudnya gue nggak ada kepikiran sama gue keluar malam itu gue kebegal gitu, nggak ada sama sekali kepikiran. Maksudnya ya nyantai gitu. Ya gue bukannya gue pengen dibegal, enggak. Maksudnya ya gue nggak ya jangan dipikirin gitu, kalau hal yang kayak gitu, hal-hal yang buruk tuh jangan dipikirin, takutnya malah kejadian. Ya jangan terlalu pikirin banget kalau misalnya lu keluar malam, lu jalan sendiri gitu kan, terus lu pulang malam gitu, tengah malam atau gimana. Cuman karena emang gue dulu pas masih ya SMP lah gitu, dibatasin sampai jam 10. Cuman gue nurut, gue aneh, gue tuh dulu benar-benar nurut, udah jam 10 ya udah gue balik gitu dari tongkrongan gue juga aneh. Tapi kalau menurut gue itu cara yang agak salah juga ya, bukan salah sih, itu benar. Maksudnya itu kurang buat menyentuh hati anaknya gitu, buat mikir. Emang namanya juga dulu bocah lah ya, ada mikir gengsi juga gitu, kayak nanti dikatain temen lu gitu kayak, norak banget lu, lebay lu gitu. Paling biasanya kan gitu ya. Gue juga sama, gue juga pernah dulu digituin sama temen gue. Ya emang negatifnya kita agak waspada gitu, negatifnya emang gede banget kan kalau kita keluar malam gitu, apalagi dulu ya namanya gue masih bocah gitu, SMP lah gitu kan, udah nongkrong gini bawa motor. Ya intinya lu kalau keluar malam ya lu tetap stay lah gitu kan, kayak lu ngeliat spion kanan kiri, yang lu nggak usah sosokan pakai spion Jalu dah kayak fuckboy gitu. Berguna banget loh spion asli, lu kan nggak tahu. Kalau pakai spion Jalu lu mau ngeliatin apaan? Dengkul hitam lu. Anjing, lu mau ngeliatin apaan? Sikil gitu anjing. Ya maksud ya gue nggak tahu juga sih, gue nggak pernah juga pakai spion Jalu, jadinya gue nggak tahu gitu apa sih yang dilihat dari spion Jalu gitu kan. Ya menurut gue itu spion berguna banget, jadi lu ngeliat kanan kiri gitu kan, ya lu udah tahu kondisi jalan sepi misalnya gitu, dia ngeliat satu motor kelihatan dari jauh dia berdua gitu, auto ngebut gitu kan. Ya pokoknya gas no rem lah gitu kan, sampai rumah pokoknya. Ya sampai ketemu tempat ramai aja lu berhenti dulu, kalau enggak ya terserah lu itu mau berhenti atau enggaknya. Positifnya lu keluar rumah gitu, lu tahu dunia luar, lu banyak kayak edukasi dari teman-teman lo gitu, lu banyak kayak ya omongan-omongan yang baik gitu dari temen lu. Di situ juga lu tahu mana yang negatif, mana yang positif. Enaknya kalau lu tahu dunia luar, lu mau ketemu orang baru dimanapun, jadi kayak ya udah santai aja gitu. Lu harus tahu gaya bahasa ketemu orang baru kayak gimana, cara ngomongnya gitu, jangan sampai ada orang baru tengil atau lu dipukulin terus ngadu. Ya orang sekarang kayaknya rata-rata gitu sih, bocah-bocah sekarang gitu, banyak gaya, cuman
disenggol ngadu, nggak nggak seimbang gitu gaya lu sama mental lu. Aduh, kocak gitu. Oke lah, jadi segitu aja lah video dari gua, semoga ada manfaatnya juga ya. Jadi kesimpulannya tuh, kita itu bukannya menyalahkan 100% itu salah orang tua, kita dilarang ini, kita dilarang itu, tapi kita pikir lagi gitu, suatu hal yang misalnya dilarang sama orang tua, kita pikir nih, kita pikir jangka panjangnya, maksudnya kita pikir panjang sama kita pikir pendeknya juga. Nanti yang kita lakuin, yang kita larang ini pasti ada yang beresiko, ada yang enggaknya, beresiko sama enggak. Jadi ya lu harus benar-benar lu matengin banget gitu kalau lu mau ngelarang sesuatu hal. Intinya sih udahlah, lu kalau emang misalnya mau minum, minum aja ya. Ya masih mendingan minum lah dibanding lu narkoboy gitu kan. Kayak gimana gitu. Soalnya lu udah enak terus ketangkep, gimana sih rasanya, kan gak enak. Ya udahlah, lu mending minum-minum aja kalau misalnya ya masih mendingan lah dibanding itu kan lu masuk penjara berapa tahun. Banyak juga kan pengalaman-pengalaman sampai duitnya habis, barang-barang dijual cuman buat narkoboy gitu kan. Jadinya lu minum-minum aja lah bareng sama temen-temen lu. Ya carilah yang murah aja gitu. Intinya sama-sama bikin pusing ya, lu nggak usah maksain gengsi gitu buat lu SG-in gitu. Yang mahal-mahal nggak usah sok gitu. Udah biasa aja, lu kalau minum aja, nggak usah lu SG-in gitu. Udah nggak usah. Oke, segitu aja lah video dari gue. Thank you banget kalau misalnya ada kata-kata gue yang mungkin menurut lu bisa lu tangkep gitu kan. Jangan lupa lu like juga lah, lu komen gitu. Gue harus ngebahas tentang apa, nggak apa-apa lu komen aja. Gue pasti bakalan ngebaca komenan lu. Aduh ya ampun, gue udah kayak viewers gue banyak aja. Bodo amat lah. Ya maksudnya ya terserah lu, kalau gue mau ngebahas tentang apapun nggak apa-apa. Gue bahas gitu. Ya intinya sih jangan drama sih. Gue ya tapi terserah lah, bodo amat. Ya gue pasti bisa ngebantu lah suatu masa lalu gitu. Gue bisa ngasih edukasi lah sedikit. Oke, selamat tinggal, bye bye.